Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Wabil khusus karunia nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, pada kesempatan ini kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dengan harapan semoga ibadah salat Jumat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah dan amal soleh lainnya yang telah kita lakukan, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kehadiran junjungan kita tercinta yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya yang tetap setia di jalan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, Al-Fakir selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan ini untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya bagi kita sebagai seorang hamba untuk dapat senantiasa meningkatkan dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena iman dan takwa itulah yang akan menjadi jalan bagi kita untuk dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan menjadi bekal bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih keselamatan, kebaikan hidup di alam akhirat kelak dengan surga yang Allah janjikan insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan yang sering dilalaikan, bulan yang sering dihiraukan, bulan yang kadang sering tidak dianggap oleh umat Islam, karena bulan Sa'ban berada di antara dua bulan yang sangat agung, dua bulan yang sangat besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga bulan Sa'ban ini dianggap sebagai bulan yang kecil, yang tidak memiliki keutamaan dan kemuliaan, sehingga banyak dilupakan dan dilalaikan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memuliakan bulan Sa'ban dan mengisinya dengan berbagai macam kebaikan untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari bulan Sa'ban. Sampai-sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung hal tersebut sebagaimana sabdanya, "Zalika syahrun yughfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Itulah bulan Sa'ban yang dilalaikan dan dilupakan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak umat Islam yang tidak memahami dan menyadari keutamaan bulan Sa'ban sehingga banyak melalaikan, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri justru malah memuliakan bulan Sa'ban. Kenapa bulan Sa'ban dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka pada kesempatan Jumat yang singkat ini, sedikit Al-Fakir akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Sa'ban yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan kita bisa memuliakan bulan Sa'ban dengan mengisinya dengan ibadah dan amal soleh. Nabi Muhammad memuliakan bulan Sa'ban, setidaknya ada 4 alasan yang membuat Nabi Muhammad memuliakan bulan Sa'ban. Yang pertama, bulan Sa'ban dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW karena di bulan tersebut terjadi peristiwa tahwilul kiblah, yaitu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Hal ini merupakan bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala terhadap harapan dan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikannya bertahun-tahun lamanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa bulan Sa'ban adalah bulan yang sangat diijabahnya doa, waktu yang sangat diperhatikannya doa, dan potensi diijabahnya doa begitu besar. Oleh karenanya di bulan Sa'ban ini berilah banyak-banyak kita untuk berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian keutamaan bulan Sa'ban yang kedua adalah wa huwa syahrun turfaul a'mal, yaitu bulan di mana saat diangkatnya segala catatan amal ibadah manusia, sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, wa huwa syahrun turfaul a'mal, dialah bulan di mana waktu diangkatnya catatan amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sa'ban, di antaranya dengan senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ibadah puasanya di bulan Sa'ban. Bahkan bulan Sa'ban merupakan bulan yang paling banyak diisi oleh Nabi Muhammad dengan melaksanakan puasa sunnah di lain daripada bulan Ramadan. Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban?" Maka Rasulullah menjawab, karena di bulan Sa'ban ini catatan amal ibadah seorang hamba diangkat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap dan menginginkan agar saat catatan amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah di bulan Sa'ban ini kita mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah dengan meningkatkan amal ibadah, diantaranya dengan melaksanakan ibadah puasa sunat, sehingga ketika kita sedang beribadah maka Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam catatan amal kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang membuat bulan Sa'ban utama adalah karena di bulan Sa'ban ini merupakan waktu takdirul a'mar, yaitu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan dan merubah kembali takdir hambanya dengan kehendaknya. Karena itu di bulan Sa'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa, memohon kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, agar Allah Subhanahu wa taala merubah takdir kita menjadi takdir yang lebih baik daripada takdir yang sebelumnya. Penjelasan bahwa bulan Sa'ban sebagai bulan penentu kembali takdir manusia mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah yufraqu fiha amrun hakim," yang artinya
sesungguhnya kami menurunkan kepadamu satu malam yang diberkahi. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa malam penuh berkah yang dimaksud dalam ayat ini adalah malam pertengahan pada bulan-bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini segala urusan dan takdir manusia ditetapkan ulang atau dilakukan perubahan-perubahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perubahan takdir itu dapat terjadi dengan kehendak Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu may yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yang artinya Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Penjelasan ini didukung dengan hadis Nabi Muhammad SAW, tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, ditetapkannya kembali ajal manusia di bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan terakhir yang menjadi keutamaan bulan Sya'ban adalah di mana bulan Sya'ban dikatakan sebagai syahrul sholawati ala Rasulillah, bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan sholawat? Karena di bulan Sya'ban inilah diturunkannya ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yang suci bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk bersolawat kepada utusan dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah 4 keutamaan bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban sering dilalaikan, sering dihilaukan oleh umat manusia, oleh orang Islam, karena dianggap berada di antara bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban juga bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka marilah kita gapai keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dapat meraih kebaikan, rahmat dan keberkahan Allah di bulan Sya'ban ini. Dan tentunya kita berdoa setelah Sya'ban ini akan datang Ramadan. Kita mohon agar Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, kuatkan iman Islam kita, sehingga bisa kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah dan amal soleh yang lebih meningkat lagi dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم جملنا بالصحات والسلام والعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم طول أمورنا في طاعة الله وفي طاعة الرسول اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر